Nggak ada hostnya nih, mohon maaf ya Pak. Kami didukung dari Ibu Warek yang membawahi LIU. Kita semua diajak turut serta membantu terwujudnya Tridharma, implementasi Sisdiknas, kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, kemudian dan lain sebagainya, yang bermuatan positif bagi Sivitas Nusa Putra dan masyarakat pada umumnya. Tema kita hari ini adalah aksiologi, maaf, aksiologi filsafat pendidikan, transformasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan abad ke-21. Ada statement nih Pak, Ibu, manusia adalah bagian dari keseluruhan alam semesta, gitu ya. Satu bagian yang dalam ruang dan waktu. Kalau dianalogikan, rangkaian mesin itu nggak tahu manusia termasuknya baut atau apa gitu. Karena bagian dari alam semesta gitu ya. Kurang lebih statement dari Einstein itu yang seperti itu. Namun nih, bagi manusia modern kita merasa kita lebih tinggi dari alam semesta, padahal menurut Einstein kita ini bagian dari alam semesta, bukan di atas alam semesta gitu ya. Nah, hal-hal tersebut berawal dari proses-proses pemikiran dari filsafat juga salah satunya. Kalau menurut pribadi saya, mohon izin nih Pak, maka kegunaan filsafat itu digunakan seperti apa dalam konteks pendidikan tentunya sangat rinci sekali. Ada moral, etika, nilai, norma, itu yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia gitu ya. Banyak sekali ya cabangnya, Bu, filsafat pendidikan itu. Oleh karena itu kita perinci, narasumber kita memberikan materinya diperinci spesifik aksiologi filsafat pendidikan. Bukan kebetulan kita sudah menyiapkan narasumber pembahasan aksiologi filsafat pendidikan dari dosen PGSD, yaitu Ibu Dea Adela SPD MPD, yang akan memaparkan apa itu aksiologi dalam filsafat pendidikan, hingga bagaimana transformasi nilai-nilai kearifan lokal di era sekarang yang akan dibahas oleh Bapak Muhammad Najib, SPD MPD. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dea. Silakan Bu Dea. Ya, baik, terima kasih Pak Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nusa Putra beserta para warek. Yang saya hormati Pak Najib sebagai dosen PGSD juga selaku narasumber. Yang saya hormati Pak Yanuar sebagai host pada acara hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa, dosen, dan peserta dari luar kampus Nusa Putra yang saya hormati. Baik, langsung saja ya teman-teman. Silahkan mungkin sebelum saya mulai diskusi pada pagi hari ini, mohon sekali begitu ya untuk membuka kameranya supaya saya bisa tahu nih. Jadi teman-teman dari mana saja nih yang hadir pada hari ini, gitu ya. Oke, langsung saja mungkin saya langsung share screen ya, Pak Yanuar ya. Boleh Bu. Ya, ya, sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Baik, langsung saja berkenaan dengan apa sih aksiologi itu dalam filsafat pendidikan. Mungkin beberapa teman dari yang semesternya sudah agak lewat semester 2 gitu ya, sudah belajar filsafat pendidikan, apa itu filsafat, apa itu aksiologi, apa itu epistemologi. Pada pembahasan kali ini saya khusus membahas mengenai bagaimana sih transformasi atau implementasi mengenai aksiologi filsafat pendidikan, khususnya dalam implementasinya di sekolah-sekolah dengan integrasi kearifan lokal. Seperti kita ketahui teman-teman, banyak sekali sumber pembelajaran yang dapat kita jadikan sebagai acuan begitu ya, khususnya untuk kearifan lokal, bahwa meskipun kita memang go internasional begitu ya untuk kompetensi kita, tapi tetap saja kita sebagai manusia yang berbudaya, terutama di Indonesia yang sangat banyak sekali budaya, bangsa, suku, bahasa dan sebagainya,
itu harus tetap menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi yang saya ambil pada tema hari ini adalah mengenai aksiologi filsafat pendidikan, khususnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat, ya, melalui pembelajaran dalam menumbuhkan ekoliterasi siswa sekolah dasar. Mungkin ini khususnya sekolah dasar, tapi untuk implementasinya bisa kita implementasikan mungkin di sekolah SMP dan SMA, gitu ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya, nah, outline pada pagi hari ini adalah mengenai apa itu aksiologi. Nah, apa itu aksiologi filsafat pendidikan? Kemudian apa sih kearifan lokal atau yang biasa disebut dengan local wisdom? Kemudian bagaimana sih transformasi nilai-nilai kearifan lokal itu? Gitu. Selanjutnya, oke, kita lihat dulu ya, apa itu aksiologi menurut bahasa? Gitu ya. Aksiologi menurut bahasa adalah aksio, gabungan dari kata aksio dan logos. Gitu. Aksio yang berarti bermanfaat, kemudian logos yang berarti pengetahuan atau ajaran. Kemudian secara istilah, bahwa aksiologi adalah bidang studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Gitu. Kemudian, nah, tadi menyambung statement yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi, bahwa manusia dan lingkungan gitu ya, merupakan satu kesatuan dalam membentuk ekosistem serta bergantung pada lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ya, kita sebagai makhluk sosial tentu selalu hidup berdampingan dengan manusia yang lain, dan kita tidak pernah lepas dari yang namanya lingkungan alam. Apapun yang kita kenakan, apapun yang kita gunakan, makanan, sandang, pangan, papan, gitu ya, kita sangat bergantung pada alam. Gitu. Kemudian apa itu urgensi upaya melestarikan lingkungan alam merupakan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat dunia, sebagai penghuni bumi, dan sebagai penjaga, sebagai apa ya, tuan rumah di bumi itu kita gitu. Jadi bagaimana perlakuan kita terhadap alam, itulah yang akan alam berikan kepada kita. Nah, kemudian menurut Eryaman pada 2017 dalam jurnalnya mengemukakan bahwa krisis ekologis ya adalah masalah vital yang dihadapi semua manusia. Jadi saya mengangkat tema aplikasi aksiologi filsafat pendidikan kaitannya dengan bagaimana sih implementasi kecerdasan ekologis itu di sekolah gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kecerdasan ekologis juga merupakan satu hal yang penting untuk ditanamkan terutama di sekolah-sekolah yang memang apa ya namanya, mengimplementasikan begitu ya pendidikan lingkungan hidup gitu. Kemudian, nah selanjutnya apa sih ekoliterasi itu bagian dari apa gitu ya. Nah menurut Gadotti pada 2010 bahwa ekoliterasi itu merupakan satu bagian dari sustainable society atau sustainable development gitu. Jadi sustainable development itu adalah statement mengenai bagaimana pendidikan itu secara komprehensif membina secara kognitif, afektif, dan psikomotornya, dan kemudian semua lini dan semua subjek dalam pendidikan, baik itu berkaitan dengan kepedulian kita terhadap sesama, kepedulian kita terhadap lingkungan alam, kepedulian kita terhadap hal-hal yang memang menjadi isu dalam pendidikan, gitu ya. Nah, salah satu statementnya adalah bahwa pendidikan memiliki peran fundamental atau peran dasar dalam pengembangan kesadaran dan untuk memperkuat kemampuan individu dan komunitas dalam melawan tindakan yang dapat mengakibatkan krisis lingkungan, gitu ya. Ada banyak sekali yang teman-teman perlu ketahui bahwa di sekolah-sekolah itu dapat menerapkan bagaimana sikap peduli lingkungan itu dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah ini berdasarkan sustainable development tadi, begitu ya. Ada rantai gitu ya, ada rantai yang bagaimana ketika kita ingin mengaplikasikan tadi aksiologi filsafat pendidikan kaitannya dengan ekoliterasi dan kecerdasan ekologis gitu ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan learning activity. Tentu ini merupakan satu kegiatan pembelajaran yang memang di sana harus ada integrasi kearifan lokal. Integrasinya itu baik dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga evaluasinya. Nah, di sana akan selalu ada integrasi berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, nanti teman-teman akan tahu bagaimana sih, apa sih nilai-nilai kearifan lokal itu, apa saja sih isi dari nilai-nilai kearifan lokal itu, akan kita bahas nanti, gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah ketika learning activity dilaksanakan, gitu.
tentu di dalamnya ada student atau siswa, peserta didik yang kita didik begitu. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan ekoliterasi tadi dengan konsep menyatukan antara sustainable development dan sustainable society diintegrasikan dalam learning activity. Nah, yang di dalamnya berkaitan dengan konteks dan konten ditransformasikanlah nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diidentifikasi tergantung dengan wilayah tersebut. Misalkan satu wilayah di Jawa Barat, misalkan khususnya di Sukabumi, misalkan ada kearifan lokal yang berkaitan dengan upacara Seren Tahun misalkan. Nah, kita identifikasi nilai apa yang ada di dalamnya. Misalkan apakah ternyata nilai kearifan lokal dari upacara Seren Tahun itu misalkan memberikan makna bahwa masyarakat mensyukuri hasil bumi yang telah mereka dapatkan selama hasil panen tersebut. Nah, kemudian bagaimana pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat? Misalkan ternyata pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat pada upacara Seren Tahun bahwa mereka menanamkan pola kesinambungan atau misalkan pola tanam organik. Nah, jadi hal seperti itu yang memang nilai-nilai kecerdasan ekologis dapat diimplementasikan di sekolah. Kemudian tadi berkaitan dengan local wisdom atau kearifan lokal, salah satu caranya adalah kita menerapkan pedagogi atau ilmu mengajar dengan sistem etnopedagogi, gitu ya. Jadi kita mengadopsi dari nilai kearifan lokal, kemudian implementasinya melalui etnopedagogi, gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh misalkan ya, ketika kita berbicara tentang kearifan lokal, sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan ritual adat atau yang sifatnya seremonial, gitu ya. Tapi ada banyak sekali yang memang acara-acara yang memang yang masyarakat biasa lakukan atau yang biasa masyarakat lestarikan gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti nilai kearifan lokal berkaitan dengan cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya. Nah, ini contoh-contoh nilai kearifan lokal begitu ya dalam upacara adat begitu. Kemudian tanggung jawab, disiplin, mandiri. Kemudian selanjutnya ada nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan kejujuran, misalkan ya. Kemudian ada nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan hormat dan santun. Kemudian ada kasih sayang dan peduli. Kemudian ada percaya diri, kreatif, kerja keras, serta pantang menyerah. Kemudian ada keadilan dan kepemimpinan, serta baik dan rendah hati. Kemudian ada toleransi, cinta damai, dan persatuan. Nah, selanjutnya, sebentar. Maaf, saya tidak bisa slide, Pak. Sebentar ya. Sambil menunggu Bu Dea, bisa dibuka ya open cam-nya biar jadi Bapak Ibu dosennya bisa ngeliat nih. Ya, silakan dibuka ya open cam-nya. Oh, Jadi supaya saya tidak seperti mendongeng ya, Bapak. udah kayak nggak denger radio Ya, gitu. iya. Oke. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit kendala di PC mungkin ya. Saya mungkin tidak show, tapi bisa terlihat ya slide yang selanjutnya ya. Bisa Bu. Oke, nah, berkaitan dengan tadi ya, bagaimana sih transformasi nilai-nilai kearifan lokal itu? Pertama kita lihat dulu apa sih nilai itu, gitu ya. Yang pertama dikemukakan oleh Susilo bahwa nilai adalah yang selalu berhubungan dengan kebaikan, gitu ya, serta keluhuran budi yang akan menjadi suatu yang dihargai dan dijunjung tinggi, gitu. Kemudian selanjutnya adalah nilai adalah sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti manusia yang meyakini. Jadi dapat dikatakan bahwa kita manusia sebagai produk atau yang menghasilkan keyakinan, yang menghasilkan nilai, yang menghasilkan norma, yang menjalani nilai, yang menjalani kepercayaan, yang menjalankan kepercayaan gitu ya. Itu semua dilaksanakan oleh kita sebagai manusia gitu. Kemudian selanjutnya adalah nilai adalah harapan tentang suatu hal yang berguna, bermanfaat, selalu dijunjung tinggi dan sebagai acuan tingkah laku bagi kehidupan manusia begitu. Tentu kita dalam melaksanakan interaksi dengan sesama gitu ya, berpacu pada
beracuan pada nilai dan nilai norma serta mana hal yang bisa membedakan hal yang baik dan mana hal yang bisa membedakan hal yang buruk begitu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tadi apa itu kearifan lokal gitu ya. Mungkin teman-teman masih ada yang abstrak begitu ya. Apa sih kearifan lokal itu? Bagaimana sih bentuk kearifan lokal itu gitu ya. Oke. Kita lihat dulu. Kearifan lokal itu adalah merupakan adat gitu ya, menurut Setiadi bahwa adat dan kebiasaan gitu ya yang telah mentradisi atau yang telah membudaya gitu ya dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat adat gitu di daerah tertentu gitu ya. Jadi dari satu daerah ke daerah lain itu akan berbeda ya teman-teman kearifan lokalnya gitu ya. Terutama di kita di Indonesia yang beragam sekali budayanya begitu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kearifan lokal atau local wisdom menurut Pak Prasetyo dapat dipahami adalah sebagai gagasan gitu ya. Gagasan setempat atau hukum adat lokal setempat yang bersifat bijaksana, kemudian penuh kearifan, kemudian bernilai baik dan tertanam diikuti oleh masyarakat atau anggota masyarakatnya. Gitu. Kemudian kearifan lokal juga bisa bergantung terhadap kondisi geografis lingkungan tersebut, gitu ya. Jadi bisa teman-teman artikan bahwa misalkan ketika kita berkunjung ke daerah pesisir misalkan ya, itu akan ada nilai kearifan lokal tersendiri di sana. Kemudian kita berkunjung lagi ke daerah yang memang pegunungan misalkan gitu ya, atau daerah masyarakat adat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Nah, itu akan beda lagi. Bagaimana kearifan lokal di sana begitu. Akan berbeda bentuk dan nilai kearifan lokal yang dianut begitu. Kemudian pada dasarnya kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat. Nah, tadi ya berupa istiadat, adat istiadat atau kebiasaan, kemudian ada tata aturan atau norma kebudayaan, bahasa, kepercayaan dan kebiasaan sehari-hari begitu. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan bentuk kearifan lokal. Nah, jadi di samping nilai kearifan lokal ada juga bentuk kearifan lokal, begitu ya. Nah, menurut Asriati bahwa kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya, kemudian nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat itu sendiri, bahkan aturan-aturan khusus yang memang tidak tertulis, tapi dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, itu sebagai bentuk kearifan lokal. Kemudian ada yang disebut dengan tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia. Nah, itu juga disebut sebagai bentuk kearifan lokal. Kemudian tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan alam, kemudian dengan binatang bahkan ya, kemudian dengan tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Jadi menjaga gitu ya tadi ya. Karena kita sebagai bagian dari alam, sebagai bagian dari bumi, kita juga harus bisa menjaga unsur-unsur yang memang menunjang kita untuk menjalankan kehidupan ini gitu ya, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan misalkan binatang bahkan gitu ya. Nah, itu juga disebut sebagai bentuk kearifan lokal. Kemudian ada juga yang disebut dengan tata aturan ya. Bentuk kearifan lokal itu sebagai tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib bahkan. Nah, itu juga disebut dengan bentuk kearifan lokal. Nah, misalnya kita dengan Tuhan tentu ya. Nah, bahkan dengan masyarakat adat hubungan dengan roh-roh gaib, mungkin teman-teman sering membaca artikel gitu ya di satu daerah misalkan contoh masyarakat Baduy gitu ya menganut sistem kepercayaan animisme misalkan ya atau dinamisme. Nah, itu juga disebut dengan bentuk kearifan lokal begitu. Kemudian selanjutnya, nah saya mengambil satu daerah gitu ya. Saya mengambil contoh satu daerah di Jawa Tengah gitu. Ini disebutnya Kecamatan Selo. Nah, kebetulan di sana memang banyak sekali kearifan lokal yang dilestarikan oleh masyarakat adat Selo gitu. Ini salah satu daerah yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah gitu ya. Di sana dari waktu ke waktu begitu sepanjang tahun pasti ada saja kegiatan pelaksanaan kebudayaan yang dilaksanakan. Nah, secara garis besar bahwa setiap daerah ketika melaksanakan adat istiadat yang itu di dalamnya melibatkan banyak anggota masyarakat, nah di sana pasti akan ada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang memang selalu dilaksanakan. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita adopsi, yang akan kita transformasikan ke dalam pendidikan atau ke dalam pembelajaran, begitu ya. Nah, mungkin saya mengambil contoh daerahnya hampir mirip ya dengan Sukabumi ya, karena dataran tinggi begitu ya.
Jadi saya tampilkan sedikit mengenai video tersebut. Gitu. Sorry. Oke, mungkin berkaitan dengan video tadi, daerah tersebut hampir mirip ya dengan di Sukabumi, meskipun video yang saya tampilkan bukan daerah Sukabumi, tapi secara garis besar saya dapat ambil asumsi bahwa ketika masyarakat yang tinggal di dataran tinggi begitu ya, kearifan lokalnya seperti contohnya yaitu misalkan menjaga sumber air, kemudian menjaga pola tanam organik, tidak merusak unsur hara. Biasanya disampaikan oleh masyarakat di daerah pegunungan, khususnya di daerah-daerah kita nih ya, seperti Sukabumi, misalkan daerah yang dekat dengan Dampit misalkannya, atau kemudian daerah-daerah yang misalnya memang daerah dekat Cipta Gelar gitu ya. Jadi memang nilai kearifan lokalnya hampir mirip, mungkin beda saja di penamaannya gitu. Jadi untuk khususnya untuk di daerah Selo itu gitu ya, ada yang namanya budaya Merti Deso. Nah, mungkin di sini beda namanya saja gitu ya. Jadi budaya Merti Deso itu adalah berkaitan dengan budaya gotong royong, bersih desa gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia alam yang telah diberikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh mengenai ritual Tubabon. Nah, apa sih ritual Tubabon itu? Nah, ritual Tubabon itu berkaitan dengan penjagaan sumber mata air begitu ya di daerah pegunungan di kaki gunung Merbabu yang merupakan simbol dari wujud kebersamaan masyarakat yang selama ini tercukupi kebutuhan airnya gitu ya. Mungkin kita juga bersama gitu ya di daerah pegunungan di sini Sukabumi yang memang airnya misalkan bersumber dari sumber mata air dari Gunung Gede misalkan seperti itu. Nah, mungkin beda saja nama penamaannya gitu ya. Gitu. Jadi itulah contoh-contoh kearifan lokal. Pak Janior, mohon maaf ketika misalkan saya sudah habis waktu ini peringatkan saja ya Bapak ya. Takutnya saya lupa begitu ya. Ya Bu, baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh juga kearifan lokal tumuk tembakau. Nah, apa sih yang menarik di sini? Bahwa mungkin di daerah yang lain gitu, daerah Jawa Tengah itu ada setiap tahunnya mengadakan upacara kirab gunungan di mana diselenggarakan ketika panen raya tembakau tiba gitu. Nah, jadi ini gambar ini diambil ketika sebelum pandemi memang gitu ya. Ini bahkan saat itu ada tamu undangan Bapak Gubernur pada saat itu. Jadi memang meriah sekali, saking meriahnya semua masyarakat satu kecamatan berkumpul di satu titiknya untuk merayakan tadi ya upacara kirab gunungan tadi gitu. Nah, nanti setelah diarak nih hasil upacara kirab gunungannya, kemudian hasil buminya dibagi-bagikan. Nah, ini seperti ada tumpeng gitu ya. Ada makanan-makanan yang memang nanti diperbutkan pada saat itu. Jadi kepercayaan masyarakat bahwa ketika mendapatkan makanan yang apa namanya diselenggarakan pada saat upacara kirab gunungan, mereka percaya bahwa pada saat itu juga mereka mendapatkan keberkahan gitu, mendapatkan barokah dari limpahan hasil panen atau hasil bumi mereka gitu ya. Nah, pada khususnya ritual tumbuh tembakau ini dilaksanakan pada musim panen tembakau dan musim panen pertanian masyarakat gitu. Yang di sana komoditasnya seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan seperti itu ya. Mungkin tidak jauh beda juga komoditas dengan kita di Sukabumi gitu ya, yang mayoritas masyarakatnya hasil pertaniannya berupa sayuran dan buah-buahan begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini hampir sama dengan ritual Tubabon tadi, ada yang dinamai dengan ritual Temu Tirto. Nah kalau ini seperti kalau di Jawa Tengah disebut dengan ngalap berkah gitu ya, jadi mengambil berkah gitu. Jadi diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan begitu. Nah selanjutnya
Oke. Bagaimana sih implementasi atau transformasi nilai kearifan lokal dalam pembelajaran gitu ya yang dapat dilakukan oleh guru? Salah satunya adalah menemukan nilai-nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam suatu masyarakat, khususnya masyarakat setempat gitu. Kemudian selanjutnya menjadikan kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran lingkungan hidup. Nah, bisa juga kita menggunakan outdoor education mungkin ya. Kemudian selanjutnya menggali makna dan menemukan nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tersebut. Tadi ya misalkan nilai kearifan lokal yang terkandung dalam ritual Tubabon, bahwa salah satunya adalah menjaga sumber air supaya tetap terjaga kebersihannya, atau misalkan sumber airnya tetap bisa digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana dalam menjaga hal tersebut. Kemudian bagaimana menjadikan nilai-nilai kearifan lokal itu sebagai salah satu solusi permasalahan lingkungan hidup. Nah, misalkan ketika kita sekarang dihadapkan dengan isu-isu global, dengan isu-isu pencemaran lingkungan, nilai kearifan lokal ini bisa disinergiskan gitu ya, bisa menjadi satu apa ya namanya, satu upaya kita, meskipun memang mungkin upaya tidak terlalu signifikan, tapi ketika kita ingin mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam satu pembelajaran gitu ya, tertanam oleh siswa, nah itu menjadi kontribusi kita dalam meskipun usaha kecil gitu ya. Jadi bagaimana ketika siswa itu misalkan salah satu kebiasaan saja, misalkan siswa mengurangi penggunaan minuman dalam kemasan misalkan ya, kemudian siswa sadar bahwa mengurangi sampah plastik itu merupakan kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan. Nah, itu merupakan hal kecil tapi kontribusinya besar bagi lingkungan alam sekitar kita. Begitu. Kemudian bagaimana menjadikan kearifan lokal itu sebagai pedoman dalam berperilaku terhadap lingkungan hidup, menanamkan kearifan lokal sehingga terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dan masyarakat. Nah, tadi ya berkaitan dengan judul yang saya ambil bahwa kontribusi dalam transformasi nilai kearifan lokal itu berkaitan dengan aksiologi adalah salah satunya adalah manfaatnya nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan kecerdasan ekologis gitu. Apa sih kecerdasan ekologis? Kecerdasan ekologis itu adalah yang salah satunya disebut dengan ekoliterasi. Nah, kita pahami dulu ya, apa itu eko? Nah, eko itu ekologi. Nah, kemudian literasi itu adalah kesadaran ya, terampil gitu ya, pemahaman gitu ya, kekayaan akan apa ya? Intelektual gitu ya, literasi. Nah, menurut Mulka pada 2008 mengumpulkan bahwa kesadaran lingkungan adalah usaha melibatkan setiap warga negara dalam menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Nah, berdasarkan tata nilai tadi ya, karena kita mengambil dari aksiologi filsafat pendidikan, kita berfokus pada nilai. Kemudian, yaitu tata nilai dari lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup, gitu ya, secara damai dengan alam dan lingkungannya. Kita hidup berdampingan dengan alam, gitu. Kemudian, nah ini secara garis besar bahwa ekoliterasi merupakan ide atau gagasan keaksaraan yang menempatkan penekanan pada penciptaan komunitas manusia yang berkehidupan berkelanjutan atau sustainable development dan menyerukan rekonstruksi fundamental melalui sistem pendidikan. Begitu. Kemudian, nah ini definisi selanjutnya ekoliterasi ya, bahwa pemahaman ekoliterasi itu pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi ekosistem dan penerapan prinsip-prinsip untuk menciptakan komunitas masyarakat yang berkelanjutan. Nah, ini mungkin kita lihat ya gambar yang sebelah kiri terlihat sekali nih ya, isu-isu global yang memang sekarang tengah terjadi di bumi kita ya teman-teman. Pencemaran lingkungan, baik itu limbah di laut bahkannya bisa terlihat ini tumpukan sampah sampai seperti ini gitu kan. Ini di satu daerah saja ya kita lihat ya. Kita tidak tahu daerah yang lain seperti apa kan. Kemudian, nah di gambar yang sebelah kanan, nah ini mungkin merupakan satu upaya apa ya namanya upaya dalam membudayakan gitu ya prinsip 4R gitu ya, reuse, recycle, reduce gitu kan. Nah, mungkin itu juga merupakan satu bentuk upaya yang bisa kita lakukan dalam transformasi nilai kearifan lokal di sekolah gitu ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang memang sudah tidak digunakan tapi tetap kita bisa gunakan untuk media pembelajaran contohnya gitu ya, untuk membuat miniatur gitu ya. Nah, itu bisa kita upayakan untuk membina dalam
integrasinya di sekolah-sekolah begitu. Nah, kemudian menurut Goleman ya, mengemukakan bahwa manusia tadi ya bagian dari lingkungan alam diwujudkan dalam 5 tindakan. Yang pertama adalah pengembangan empati untuk semua bagian kehidupan. Tadi alam, kemudian sama manusia, kemudian bahkan dengan tumbuhan dan binatang. Jadi pengembangan empati. Empati itu taraf lebih tinggi daripada simpati gitu ya. Kemudian yang kedua adalah embracing sustainable as a community practice. Jadi kita sebagai bagian dari masyarakat tidak hanya apa yang namanya memberikan teori saja, tapi juga learning by doing gitu ya, belajar meskipun hal kecil saja, misalkan mengurangi penggunaan sedotan, misalkan sedotan plastik ya, itu bukan hal kecil dari sustainable as a community practice gitu. Kemudian selanjutnya making the invisible visible, kemudian activating unintended consequence, kemudian understanding how nature sustain life gitu ya. Jadi bagaimana pengertian kita bahwa alam itu bisa secara kesinambungan menjaga kehidupan kita selanjutnya gitu. Kemudian mengenai dengan konsep ekoliterasi dan hubungannya dengan sustainable education for sustainability adalah yang pertama kita menggunakan bingkai atau framework pendidikan lingkungan. Nah, jadi berangkat dari pendidikan lingkungan, nah nanti integrasinya mengenai kearifan lokal diintegrasikan melalui education for sustainable. Nah, kemudian outputnya adalah tadi supaya meningkatkan kecerdasan ekologi siswa atau yang disebut dengan ekoliterasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah secara umum ya kontribusi budaya ekologi sekolah dapat membentuk kecerdasan ekologis. Nah, digambarkan dalam badan demikian. Nah, jadi bagaimana sih? Yang pertama adalah dilakukan dengan pembiasaan atau habit formation gitu. Kemudian keteladanan tentu role model oleh gurunya gitu ya. Kemudian gerakan bersama, kemudian lingkungan fisik sekolah, misalkan ketika di sekolah itu ada lingkungan hijau yang belum bisa dimaksimalkan, nah jadikan misalkan teras hijau atau dijadikan sebagai ibaratnya itu lab sekolah yang di dalamnya siswa yang merawat kebun tersebut belakangan, misalkan menanam tanaman yang bermanfaat, obat misalkan ya, yang memang secara prakteknya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi bisa dilakukan oleh siswa juga, misalkan merawat tanaman, kemudian dia memberikan pupuk dan sebagainya. Nah, itu juga sebagai transformasi atau pembiasaan merawat lingkungan fisik sekolah gitu. Kemudian, nah tadi ya 4 budaya yang mungkin kita bisa laksanakan mengenai menumbuhkan kecerdasan ekologis mengacu pada reduce, replace, reuse atau recycle. Nah, ini mungkin dalam 4R ini kita bisa praktekkan di sekolah gitu ya, dalam mengelola barang bahan-bahan yang memang sudah tidak layak pakai, kemudian kita bisa gunakan kembali gitu ya untuk mengurangi permasalahan lingkungan tadi begitu. Kemudian secara garis besar begitu ya. Tadi ya, jadi nilai kearifan lokal itu bisa kita identifikasi, kemudian dilihat atau ditelaah nilai mana saja yang bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Ini saya ambil contoh tadi ya, karena tadi contohnya berkaitan dengan Jawa, di adat-adat yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Nah, tadi ini nilai-nilai kearifan lokal bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Gitu tadi yang membawa sampah pada tempatnya, kemudian membawa bekal botol minuman dari rumah gitu ya, karena untuk mengurangi produksi sampah plastik gitu ya. Kemudian memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan tisu bahkan gitu ya. Kemudian yang terakhir membuat karya dari barang yang dapat didaur ulang gitu. Mungkin itu saja dari saya berkenaan dengan pemaparan bagaimana sih aksiologi filsafat pendidikan kaitannya dengan ekoliterasi tadi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Yanuar. Saya kembalikan kepada Pak Yanuar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dea. Ini sangat luar biasa ya. Rugi nih kalau teman-teman nggak ada yang join kehadirannya, tapi nggak apa-apa. Kita melihatnya segi kualitas ya Bu ya. Ini bagi orang yang benar-benar ingin tahu ilmu pengetahuan tentang tema kita kali ini, rasa-rasanya beruntung nih kita dapat kuliah umum tentang aksiologi filsafat pendidikan yang dijabarkan menurut Ibu Dea mulai dari aksiologi sampai budaya, kearifan lokal, sampai
nilai, implementasinya seperti apa, transformasinya seperti apa, sampai ke rincian-rincian yang ada di dalam diri manusia, empati, kayak gitu kan. Ekoliterasi ini kan sama kayak kita konsep LIU, literasi kampus gitu ya, menumbuhkan, mewujudkan, bergerak gitu ya. Apa sih yang bisa kita berikan untuk lingkungan kita? Salah satunya melalui literasi kampus kali ini. Baik, terima kasih banyak itu Bu Dea pemaparannya. Nanti bisa di-keep dulu untuk pertanyaan bagi rekan-rekan mahasiswa. Luar biasa pengetahuan yang sudah diberikan sama Bu Dea. Untuk mempersingkat waktu, sekarang Bapak Muhammad Najib SPD MPD dipersilahkan. Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Yanuar sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, serta para wakil rektor, dan para dosen semua. Yang saya hormati juga Ibu Dea ya, yang sebagai pemateri utama. Dan selamat pagi buat teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bisa hadir ya, yang bisa hadir untuk mengikuti acara ini. Memang betul, jadi materi yang atau yang diangkat oleh Pak Yanuar sebagai Kepala Perpustakaan ini memang sangat sangat dibutuhkan lah, terutama bagi para mahasiswa pendidikan ya, mahasiswa pendidikan dalam hal ini mungkin di Universitas Nusa Putra adalah pendidikan sekolah dasar gitu ya. Ini bisa menjadi bekal ya ketika kita nanti menghadapi para siswa di sekolah gitu. Bagaimana cara kita menanamkan atau melihat perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa terus mengikuti pendidikan seperti apa yang bisa kita berikan kepada siswa-siswa begitu. Mungkin saya langsung izin untuk share screen ya, Pak Yanuar ya. Mangga Pak. Baik, tadi sebelumnya Ibu Dea sudah dengan sangat baik ya memaparkan tentang filsafat pendidikan begitu ya. Dalam hal ini di bagian aksiologinya begitu. Nah, memang tentu kita harus memahami betul tentang filsafat pendidikan ya. Kalau kita nggak tahu tentang filsafat dari pendidikan tersebut, ya bagaimana kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan zamannya begitu. Nah, untuk pemaparan kali ini mungkin saya akan memberikan, karena ini judulnya tentang aksiologi filsafat pendidikan gitu ya, dan transformasi kearifan lokal dalam pendidikan abad 21. Jadi saya ingin lebih memaparkan pada pendidikan abad 21-nya begitu. Karena tadi sudah sangat jelas ya yang dipaparkan oleh Ibu Dea tentang filsafat pendidikan atau tentang aksiologinya begitu. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke ini, saya mengantarnya di PPT-nya bahasa Inggris ya, saya sengaja sebetulnya supaya nanti terbiasa lah mahasiswa dalam supaya bisa lebih terbiasa dengan bahasa Inggris lah begitu ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita mundur dulu nih ke satu abad sebelum abad 21 gitu ya, di sekitar tahun 90-an. Mungkin ini sudah ada yang lahir atau belum ada yang lahir juga gitu ya, tahun 90 ya mahasiswa ya. Nah, jadi di tahun 90-an pada saat saya sekolah begitu ya. Saat itu yang kita temui alat-alatnya adalah yang seperti ini nih. Alat tip gitu ya, lalu ada juga ini alat foto Kodak gitu ya, telepon umum. Kalau kita mau main game ada yang namanya game watch begitu ya. Nah, ini
alat-alat ini terpisah begitu, sendiri-sendiri. Tentu saat itu ini adalah alat yang bisa dibilang sangat canggih begitu ya pada saat itu begitu, sehingga keilmuan pun atau ilmu-ilmu untuk yang diberikan oleh gurunya itu ya bisa dimanfaatkan dari alat-alat ini begitu. Nah, kalau kita saat ini nih kita masuk ke tahun 2000-an begitu ya, kita sudah kenal dengan yang namanya handphone begitu, atau bisa juga komputer atau tablet begitu. Nah, dengan alat-alat ini dari alat-alat yang bisa kita gunakan di tahun 90-an itu sudah tergabung dalam satu alat yang namanya handphone begitu, atau tablet atau komputer. Sehingga ini tentu akan mempermudah pendidikan yang kita ingin bangun begitu ya. Nah, dengan handphone mungkin kita sudah bisa nonton film gitu ya, sudah bisa telepon tentu saja sebagai fungsi utamanya begitu ya, sudah bisa main game, sudah bisa browsing internet dan lain sebagainya. Betul begitu ya, para mahasiswa ya. Jadi dengan handphone kita cukup membawa satu alat yaitu handphone, tapi kita sudah bisa banyak memanfaatkan hal-hal dari mulai mencari informasi atau kita ingin juga mencari hiburan begitu. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan ya buat mahasiswa atau buat para pendidik yang saat ini mungkin juga ada mahasiswa yang juga sebagai guru begitu ya di sekolah ya. Menurut mahasiswa nih, kita waktu saat atau kita sebagai guru begitu ya, kita sebagai guru ketika kita memberikan pendidikan pada siswa begitu ya, itu kira-kira sama nggak dengan ketika kita menjadi siswa saat itu begitu? Atau bisa dikatakan pendidikan saat kita duduk di bangku sekolah sama nggak kira-kira dengan pendidikan saat kita memberikan pengajaran pada siswa saat ini begitu? Bisa dipahami ya pertanyaannya ya. Nah, ini mungkin bisa jadi perlu kita pikirkan lah begitu ya. Nanti boleh dijawab ya, apakah nanti ada sesi pertanyaan begitu ya Pak Yanuar ya. Mungkin ini bisa jadikan pertanyaan begitu ya. Silahkan dijawab begitu. Betul, Pak. Ya, nah menurut Lovequist dan Tonquist ya di buku yang berjudul Distance to Online Education, dalam 20 tahun terakhir telah terjadi pergeseran pembangunan pendidikan ke arah teknologi informasi begitu ya. Dalam hal ini mungkin berbasis komputer lah segalanya begitu. Sehingga menurut Darling dan Hammond sebagai Professor of Education Emeritus at Stanford ya. Jadi di abad 21 ini juga diperlukan transformasi pendidikan begitu. Sehingga pendidikan itu adalah satu hal yang sifatnya atau memiliki sifat selalu berubah begitu. Selalu berubah, selalu mengikuti kebutuhan zaman, selalu mengikuti kebutuhan pemakai lulusan begitu ya. Nah, sehingga saya ingin menjabarkan di sini. Jadi tentu pendidikan itu adalah sebuah atau menjadi menjadi modal lah begitu ya, menjadi modal atau kebutuhan begitu ya, yang nanti itu dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Kan kita kalau sekolah nih ya, mencari ilmu begitu ya, tentu ingin bekerja begitu kan. Tujuannya adalah bekerja. Tujuannya adalah mencari nafkah begitu kan ya. Nah, sedangkan di abad 21 ini kebutuhan perusahaan atau kebutuhan sebuah perusahaan itu adalah individu yang memiliki poin-poin berikut ini begitu ya. Jadi pembelajar sepanjang hayat, bisa bekerja sama, kreatif, memiliki digital literasi ya, berkemampuan untuk memimpin,
pemecah masalah, lalu handal dalam berkomunikasi, dan memiliki inisiatif yang tinggi. Nah, perlu digarisbawahi dalam apa namanya, dalam kalau tadi Pak Yanuar tuh mengangkat sebuah apa namanya literasi gitu ya, literasi. Nah, literasi ini mohon dipahami bahwa tidak hanya kita membaca buku begitu ya, tidak hanya kita mencari informasi di internet begitu ya. Justru itu memang sangat diperlukan gitu. Kita mencari informasi dalam buku, internet dan lain sebagainya sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana kita bisa memiliki kemampuan memilah-milah informasi yang dibutuhkan dan informasi yang dianggap negatif gitu ya, atau tidak dibutuhkan, atau jangan-jangan justru bisa menjerumuskan begitu. Nah, jadi literasi di sini adalah kemampuan kita dalam memilah-milah informasi begitu. Karena di internet ini atau di buku atau di mana saja ya kita ketika mencari informasi, ya banyak informasi yang justru menjerumuskan begitu. Dan itu hanya kita gitu yang bisa menyaring informasi tersebut begitu. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita nggak bisa mengandalkan informasi, tidak bisa mengandalkan Kementerian informasi begitu ya untuk menyaring info-info atau informasi-informasi yang tidak pantas untuk kita dapatkan lah begitu. Jadi hanya diri kita sebetulnya, karena informasi negatif pun ketika misalnya dijaring atau di blok lah gitu ya oleh ya, itu nanti akan terus dia mengembangkan supaya tidak diblok begitu ya. Mungkin itu mungkin sudah sering kita alami lah begitu. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Dea ya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meneruskan identitas budaya dan kebijaksanaan yang diterima dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin di sini bisa kita garis bawahi bahwa identitas budaya begitu ya itu nggak boleh hilang begitu. Justru satu negara yang bisa maju adalah negara yang tidak hilang identitas budayanya begitu ya. Dalam hal ini mungkin hal-hal kearifan lokalnya begitu yang kita junjung tinggi begitu ya. Jadi kearifan lokal ini sangat penting dalam pendidikan begitu ya, sehingga identitas budaya dari satu negara tersebut tidak hilang begitu ya, dari generasi ke generasi begitu. Nah, yang kedua, tujuan sistem pendidikan adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dan bekerja begitu mereka menyelesaikan pendidikan begitu kan. Jadi tentu kita belajar itu untuk bisa bekerja begitu kan. Itu adalah hal yang sangat mendasar lah begitu ya. Nah, UNESCO menetapkan ya. Jadi untuk menghadapi abad 21 ini, seorang individu itu harus paham bagaimana belajar, lalu bagaimana mengerjakan pembelajaran, dan bagaimana bisa mengaplikasikan pembelajaran, dan bagaimana untuk bisa hidup bersama-sama begitu. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia ini, kita sebagai orang Indonesia ya sudah harus bisa hidup bersama orang yang bukan orang atau orang pendatang gitu kan. Karena di Indonesia sendiri kita sudah membuka yang namanya ekonomi global gitu ya. Untuk bisa bekerja di Indonesia ini tidak hanya orang Indonesia, tapi orang pendatang pun kalau dianggap mampu ya tentu bisa untuk bekerja di Indonesia. Nah, kita harus mencari cara nih bagaimana kita bisa bersaing dengan orang-orang dari luar Indonesia begitu kan. Seperti diketahui kan di Indonesia ini bisa dikatakan pendidikannya itu atau banyak penelitian yang mengatakan pendidikan di Indonesia ini sudah tertinggal sangat jauh begitu. Nah, sehingga kita harus lagi mengejar nih bagaimana pendidikan di Indonesia bisa minimal mendekati lah begitu ya dengan negara-negara lain yang sudah maju pendidikannya begitu. Nah,
Ini adalah pandangan baru dari sistem pendidikan begitu ya. Di abad 21 ini terbagi dari tiga kelompok gitu ya. Yang pertama fundasional literasis, yang kedua kompetensis, dan yang ketiga karakter dari quality begitu. Nah, untuk yang fundamental ya, bahasa Indonesianya fundamental literasi ini ada 6 poin. Nah, poin dari fundamental ini tentu ini sudah nggak usah ditanyakan lagi. Ini harus dimiliki oleh seorang siswa atau seorang individu begitu. Dari mulai literasinya, numerasinya, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, dan cultural and civic literasi. Ini harus wajib dimiliki oleh seorang siswa begitu ya, atau seorang mahasiswa atau seorang individu gitu ya. Jadi ini nggak mungkin dihilangkan dari sistem pendidikan gitu. Nah, untuk kompetensinya yaitu critical thinking atau problem solving, creativity, communication, lalu collaboration, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki gitu ya. Ini sifatnya sisipan lah begitu ya, sisipan. Jadi terserah poin mana yang ingin didahulukan atau poin mana yang ingin sangat kita miliki begitu ya, tergantung nanti dari kebutuhan dari keilmuan yang kita ingin miliki begitu ya. Nah, untuk yang kelompok ketiga adalah karakteristik quality. Karakteristik quality ini adalah curiosity ya, atau keingintahuan atau rasa penasaran, inisiatif, atau rasa kebutuhan ketika kita mengenyam pendidikan, lalu persistence ya, adaptability, leadership, dan social and cultural awareness begitu ya. Untuk adaptability dan leadership ini adalah satu hal penting juga, bagaimana kita mengadaptasi atau kita bisa beradaptasi di sebuah kelompok ya. Ketika kita misalnya nih dari SD ke SMP, tentu kita harus beradaptasi lagi kan gitu ya. Lalu SMP ke SMA, bagaimana kita punya teman baru, punya guru baru misalnya gitu ya. Pendidikannya baru, keorganisasiannya baru begitu. Nah, itu kita harus bisa beradaptasi, selalu beradaptasi. Kita masuk dari SMA ke universitas, itu ya adaptasi lagi begitu. Atau misalnya kita datang dari daerah satu ke daerah yang lain, itu tentu peradabannya berbeda begitu. Misalnya dari Bandung ke Sukabumi, atau dari Sukabumi ke Jakarta, itu tentu harus kita memiliki skill beradaptasi begitu ya. Bagaimana kita bisa cepat beradaptasi gitu ya. Nah, juga leadership. Nah, tadi saya katakan bahwa literasi itu sangat penting. Kita mencari informasi itu, literasi itu kan untuk mencari informasi begitu ya Pak Yandam ya. Jadi banyak kita dapatkan informasi begitu ya dengan cara berliterasi. Nah, kita harus memiliki kemampuan memimpin gitu ya. Minimal kemampuan memimpin diri kita sendiri, itu yang paling penting. Bagaimana kita memilah-milah informasi yang kita cari begitu. Bagaimana informasi yang penting, bagaimana informasi yang tidak penting, atau bahkan informasi yang negatif yang tidak usah sama sekali kita cari begitu. Nah, itu kita bisa memilah-milah itu dengan memiliki sifat kepemimpinan begitu ya. Dan yang terakhir tadi social and cultural awareness atau kewarganegaraan ya. Kalau di kita kan ada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, tujuannya ke sana. Bagaimana kita mencintai negeri ya. Bagaimana kita membudayakan adat-adat istiadat begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa elemen gitu ya, ada beberapa kunci elemen yang harus kita miliki atau harus kita jadikan patokan lah gitu ya untuk mencari ilmu di abad 21 atau memberikan ilmu di abad 21 gitu ya, atau kita tanamkan ke siswa kita gitu ya. Yang pertama adalah core subjeknya adalah emphasize to core subject of reading English, mathematics, science, foreign language, civic, government, economics, art,
History and Geography. Nah ini tadi, kalau kita lihat ya di Foundational Literasi, kelompok yang pertama ada 6 kelompok ya. Nah ini jadi untuk bidang keilmuan misalnya matematik, bahasa Inggris, subjek membaca, geografi, histori itu adalah hal yang menjadi kunci pertama begitu ya. Bagaimana student atau bagaimana siswa itu paham betul tentang matematik, bahasa Indonesia, PPKN, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Itu nggak mau harus ditanamkan atau harus dimiliki oleh seorang siswa begitu ya. Itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa mata pelajaran ini dihilangkan begitu ya, nggak bisa begitu ya. Karena mata pelajaran ini adalah kunci dari bagaimana kita bisa menghadapi abad 21 begitu. Nah, selanjutnya ada kunci yang kedua, yaitu skill-skill yang harus kita miliki gitu ya. Yang pertama adalah global awareness atau kita membuka mata lah begitu ya, membuka mata sifat-sifat yang global begitu ya. Karena ekonomi kita di Indonesia ini adalah ekonomi global itu tadi ya. Lalu tentang finansial, ekonomi, business awareness, lalu civic literasi dan pengetahuan kita tentang kesehatan dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan begitu. Itu juga sangat penting begitu ya. Nah, tadi tentang finansial, ekonomi ini kan ya tentu perusahaan itu adalah membutuhkan orang-orang yang paham betul tentang finansial, tentang ekonomi begitu ya. Ekonomi ini tidak hanya harus dimiliki oleh mahasiswa ekonomi ya, tapi tentu mahasiswa PGSD juga atau mahasiswa TI misalnya atau mahasiswa apa saja begitu ya, harus paham betul tentang finansial, ekonomi dan business awareness begitu. Oke, selanjutnya kunci kedua ya. Jadi dalam abad 21 ini yang menjadi konten penting itu adalah bagaimana kita bisa menghubungkan kontekstual begitu ya. Kita bisa menghubungkan satu konteks ke konteks yang lain begitu ya. Jadi satu pendidikan, karena kalau di pendidikan itu kan ada yang namanya STM itu ya atau STEM ya, atau kalau di SD itu sekarang kan ada yang namanya mata pelajaran tematik begitu ya. Itu tematik itu kan menggabungkan beberapa mata pelajaran di dalam satu pelajaran begitu kan. Di dalam tematik itu ada keilmuan matematiknya, ada keilmuan bahasa Indonesianya, ada keilmuan PPKN-nya. Jadi beberapa sudut pandang begitu ya. Nah, itu kita harus bisa menyambungkan satu konteks dengan konteks yang lain gitu. Nah, ya ini silakan aja dipahami begitu ya. Lalu kita harus bisa memahami emosional, lalu social connection untuk berkolaborasi begitu kan. Jadi kalau di Universitas Saputra ini kan ada mahasiswa-mahasiswa asing gitu kan dari berbagai negara. Nah, itu kita harus bisa begitu ya. Kalau di PGSD mungkin belum ada mahasiswa asing ya Bu ya. Tapi kalau misalnya di prodi-prodi yang lain ada mahasiswa asing, nah kita kan tentu saja harus bisa berkolaborasi begitu dengan mahasiswa tersebut kan. Harus bisa kita belajar atau kita bertukar ilmu gitu ya. Kita istilahnya bekerja kelompok lah begitu ya dengan mahasiswa tersebut sebagai latihan lah begitu. Nah, lanjut ya. Nah, yang ketiga nih, kunci ketiga adalah ICT literasi. Jadi sebagai siswa, mahasiswa atau pengajar, ini kunci penting ya. Kita harus melek informasi gitu ya, melek teknologi. Karena mau nggak mau kita ya harus bisa sebagai guru ya, sebagai siswa itu mengoperasikan yang namanya teknologi, dalam hal ini minimal komputer lah gitu ya, atau internet gitu.
Jadi informational and communication technology. Ability to use technology to support 21st century teaching and learning. Ability to use technology to meet national educational technology standard. Jadi kalau kita tahu di Kementerian Pendidikan juga sudah betul-betul begitu ya menjadikan IT ini atau ICT ini sebagai dasar pembelajaran di kita begitu ya, secara online kan. Kita belajar secara online, apalagi di musim pandemik seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengoperasikan komputer, ya bagaimana kita bisa belajar gitu kan. Nah, itu juga salah satu kendala ketika kita sebagai guru atau sebagai siswa yang ya belum bisa memenuhi IT ya, itu jadi kendala. PR sama-sama seperti apa kan kita mengatasi kendala tersebut. Nah, berikutnya yang keempat adalah learning skill, information and communication skill, yaitu information and media literacy, visual literacy, dan communication. Seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Mungkin bisa kita, jadi di sini juga sebagai siswa atau sebagai guru, bagaimana kita bisa menanamkan sifat-sifat atau skill-skill dalam pembelajaran kepada siswa gitu ya. Bagaimana kita menanamkan sikap critical thinking ya, berpikir kritis begitu ya. Bagaimana kita menanamkan sistem thinking atau cara berpikir secara sistemik begitu kan. Jadi memiliki rencana bagaimana kita bisa mengelompokkan sebuah mana dulu yang penting gitu ya, mana dulu yang ingin kita kerjakan begitu kan. Nah, itu tentu harus kita tanamkan gitu ya, harus kita latih gitu. Kan kalau sebagai mahasiswa nih, tugas nih banyak begitu kan. Tugas tuh banyak yang diberikan dosen, tapi kita harus bisa mendahulukan tugas yang paling utama dulu begitu. Nanti tugas yang berikutnya adalah bisa merencanakan tugas-tugas sehingga semua tugas bisa dilaksanakan begitu, bisa diselesaikan. Nah, yang berikutnya adalah problem solving atau bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah. Ya, jadi ya kita perlu sebagai mahasiswa atau sebagai guru gitu ya, mempraktekkan atau menanamkan pemecahan masalah gitu ya, membiasakan bagaimana kita bisa memecahkan masalah gitu. Dan yang terakhir, kita sebagai siswa harus juga bisa kreatif dan inovatif gitu, karena ya tujuan dari pembelajaran itu ya harus bisa menjadi orang yang kreatif dan inovatif gitu. Kita lewat dulu deh ini. Nah, jadi sebagai dasar dari membangun gitu ya, membangun individu itu bisa kita lihat ya, yang pertama adalah deep learning, creativity and imagination center, efficient question, dan leadership for learning gitu. Nah, seperti apa ini? Jadi kalau kita ketahui ya, taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy begitu ya. Di sini ada beberapa kelompok ya. Jadi hanya mengingat saja, ada juga memahami, ada juga kita bisa mengaplikasikan, dan yang paling dalam adalah pembelajaran secara mendalam itu adalah bagaimana kita bisa menganalisa, mengevaluasi dan meng-create atau mengkreasikan begitu ya. Nah, tentu ini juga penting semua, tapi tentu yang paling penting adalah atau yang kita cari di abad 21 ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa, bagaimana kita bisa mengevaluasi dan bagaimana kita bisa mengkreasikan begitu. Sehingga kita bisa hal-hal yang sudah ada tapi dikembangkan menjadi suatu hal yang baru begitu kan, dan bisa kita aplikasikan di
tergantung dari perusahaan lah yang kita tempat kita bekerja begitu. Nah, ini juga dari segi creativity and imagination gitu ya. Jadi originalitas ya, imajinatif, purposeful, valuable begitu ya. Bagaimana kita berkarya seoriginal mungkin ya. Lalu bagaimana siswa nanti bisa berimajinasi begitu ya. Jadi dalam pembelajaran yang kita lakukan, imajinasi seorang siswa itu ya sangat penting gitu ya. Bagaimana dia berimajinasi. Jadi kita bisa mengembangkan imajinasi dari seorang siswa sehingga nanti dia bisa mencari pembelajaran sendiri lah gitu ya. Sehingga nanti guru justru yang mengarahkan. Jadi bukan guru yang mendikte atau guru yang guru yang mendikte begitu ya. Tapi justru siswa yang berimajinasi, nanti guru yang mengarahkan ke arah mana yang baik lah begitu ya. Lalu dia memiliki atau seorang siswa harus bisa memiliki tujuan begitu kan, dan juga memiliki nilai-nilai dari pembelajaran tersebut gitu. Nah, seorang guru itu bagaimana bisa mengembangkan dari anak didik kita ini harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun begitu. Jadi gunakan pertanyaan yang bisa menghubungkan atau membangun dari hal-hal yang ingin diketahui oleh seorang siswa begitu ya. Jangan menggunakan pertanyaan tertutup, tapi gunakan pertanyaan terbuka. Seperti apa pertanyaan terbuka? Nah, seperti ini. Jadi gunakan pertanyaan bagaimana atau apakah bisa misalnya gitu, atau bagaimana atau mengapa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti yang bisa membangun seorang siswa atau keingintahuan dari seorang siswa gitu ya. Jadi sehingga kita tidak membatasi keingintahuan seorang siswa gitu. Nah, mungkin itu sih. Nah, ini pesan dari Mas Nadiem gitu ya. Jadi temukan bakat dan minatmu, itulah yang terpenting begitu ya. Saat itu terjadi, dunia akan melihat keindahan potensi kamu begitu. Jadi potensi yang dimiliki oleh kita atau oleh siswa nanti ketika kita masuk ke kelas ya, tidak bisa dibatasi. Justru kita tanamkan poin-poin tadi untuk membangun potensi dari seorang siswa atau diri kita sendiri. Gitu. Mungkin itu saja sih Pak Yanuar ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa membuka hal yang baru lah atau wawasan yang baru ya sehingga kita bisa lebih mengembangkan keilmuan kita yang ditanamkan pada siswa khususnya ini PGSD begitu ya sehingga nanti bisa ditanamkan di siswa-siswa kita. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya. Saya kembalikan ke Pak Yanuar sebagai moderator, Pak. Mangga. Baik, terima kasih Pak Najib. Pemaparannya sama-sama keren ya, berkualitas. Sayang sekali nih, kok banyak yang off cam. Biar dosennya tahu, oh si ini ada, mengikuti bahasan yang barusan sudah Pak udah paparkan gitu ya. Banyak nggak yang dicatat hasil dari pemaparan Bapak Ibu dosennya ya. Saya ada catatan-catatan nih seperti tadi teori low quiz, tone quiz, belum taksonomi gitu kan ya. Kalian harus tahu itu nanti sebagai calon pengajar. Yang mengajar itu bukan hanya dari PGSD aja loh, nanti siapa tahu kan dari prodi lain juga ingin mengajar di sipil. Ingin jadi guru atau dosen sipil kan gitu harus tahu tentang filsafatnya, transformasinya dan lain-lain. Tadi ada teori Darling sama Hammond transformasi gitu kan. Terus ada tujuan, identitas budaya, terus how to face 21st century gitu kan. How to do, to be, to live. Itu udah pernah dicatat. Kemudian new vision of education gitu kan ya.
Kalian nih harus tahu, jadi jabaran-jabaran materi-materi di era sekarang, calon-calon guru sekarang berbeda dengan calon guru atau guru yang tahun 90-an. Tadi kan ya, zaman webcam, telepon umum, itu saya masih ngalamin sih Pak ya, kita masih ngalamin. Baik, ada pertanyaan dari pemateri pertama atau pemateri kedua dari Budaya atau buat Pak Najib gitu ya. Banyak sebetulnya, seenggaknya yang tadi kita nggak tahu, oh gini ya tentang filsafat tuh sedikit lah ya, sedikit ada, walaupun ada yang baru, oh ini tentang aksiologi, gini tentang filsafat pendidikan. Pak enggak, silahkan di open cam yang mau bertanya. Mungkin ada kredit khusus ya Pak ya, ada poin khusus buat Bapak Ibu dosennya yang aktif untuk bertanya. Mangga bagi yang mau bertanya, ini mumpung kesempatan. Remedial kemarin banyak nih Pak. Remedial kemarin banyak. Oh ya, silakan. Dari siapa? Perkenalkan pertanyaannya ke siapa, untuk Bapak Ibu siapa gitu. Terima kasih kepada Bapak Moderator memberikan kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Asidik dari kelas PGSD 21E. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat masuk Zoom ya. Nah, pertanyaannya untuk Budaya, dosen saya. Nah, Ibu berbicara tentang kearifan lokal tadi ya, di mana merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, begitu ya Bu? Nah, kaitkan dengan karakter, kita tahu tidak dapat dikembangkan secara cepat dan segera atau instan, tetapi harus melewati suatu proses yang panjang. Pertanyaannya, bagaimana sih Bu cara membangun karakter bangsa melalui kearifan lokal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Syahrul. Langsung jawab atau bagaimana Pak? Pak Yanuar? Boleh Bu, langsung jawab. Oke, langsung saja ya berarti ya. Oke, oke Syahrul, kebetulan tadi Ibu memang sudah membahas gitu ya mengenai bagaimana tahapan kita ketika ingin mengintegrasikan begitu ya nilai kearifan lokal kaitannya dengan pendidikan karakter begitu. Oke, Ibu tampilkan langsung ininya ya, bagannya begitu sebentar. Ini secara teoritis begitu ya. Secara teoritis bagaimana sih secara teknis gitu ya, secara teknis. Nah, ini ya. Ini pengembangan yang pertama yaitu berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, yang pertama tadi ya, pembiasaan. Tentu pembiasaan ya, Syahrul ya. Yang pertama kita harus tahu budaya apa ini yang ingin kita kembangkan di sekolah. Misalkan tadi ketika kita ingin memberikan stimulus mengenai ekoliterasi begitu ya. Nah, misalkan kita harus ada nih program-program yang memang untuk mendukung ke sana. Misalkan ketika di suatu sekolah ada mendukung sarana prasarananya, misalkan dijadikanlah itu di sekitar sekolah sebagai lab gitu ya, sebagai lab rumah hijau atau teras hijau sekolah gitu ya, sehingga nanti di sana anak-anak bisa berkontribusi gitu ya untuk integrasi nilai kearifan lokal ketika misalkan pola tanam organik tadi misalkan seperti itu, atau misalkan cara menjaga lingkungan sekitar bagaimana caranya. Jadi anak-anak itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Najib tadi bahwa learning by doing itu juga penting gitu ya untuk kontribusinya di pendidikan abad 21 dan dalam hal ini berdasarkan dengan atau basis dengan kearifan lokal begitu. Nah, yang kedua bahwa keteladanan atau role model ini juga sangat penting ya, ya. Terutama ketika kita di sekolah, ketika kita menjadi guru begitu, kita jadikan sebagai panutan bagi anak-anak begitu ya, bagaimana kita bertindak begitu kan ya, bagaimana kita melakukan pembiasaan itu. Kita tidak bisa melakukan pembiasaan kalau kita sendiri tidak melakukannya gitu. Jadi bagaimana kita menjadi role model bagi mereka dalam melaksanakan pendidikan karakter dalam hal ini berbasis kearifan lokal begitu. Nah, kemudian gerakan bersama. Nah, gerakan bersama ini dalam hal bahwa kita sebagai sivitas sekolah gitu ya melaksanakan
pendidikan karakter tidak hanya gurunya saja gitu ya, tapi juga semua gitu, semua sivitas sekolah, baik itu kepala sekolah misalkan, kemudian bahkan harusnya orang tua di rumah juga berperan di situ gitu ya, sebagai apa namanya, kan orang tua di rumah ya orang tua, nah orang tua di sekolah ya guru dengan kepala sekolah dan lain sebagainya itu. Jadi gerakan bersama bagi apa namanya, bagi pengembangan role model untuk anak-anak gitu, keteladanan untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitannya dengan kearifan lokal yang tadi tidak hanya disampaikan mengenai budaya yang kaitannya dengan seremonial begitu ya, tapi juga baik itu kita hubungannya dengan lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita cara untuk di pembelajaran itu selalu ada diselipkan nilai-nilai bagaimana cara kita interaksi dengan lingkungan alam maupun dengan sesama manusia begitu. Jadi harus ada jadi tidak hanya teorinya saja gitu ya, tapi juga harus bisa mencontohkan secara kontekstual begitu ya, mengenai isu-isu yang kaitannya dengan interaksi kita dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, gitu. Ini dikhususkan untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran bagi anak, begitu ya, ketika kita memberikan pembelajaran tidak hanya 1-2 pertemuan saja, seharusnya memang harus ada kesinambungan. Jadi di setiap pembelajaran disisipkan begitu ya, bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam hal ini berbasis kearifan lokal harus selalu ada dalam pembelajaran gitu, baik itu pembelajaran yang kaitannya dengan tema yang dibungkus tema dan di dalamnya ada pelajaran matematika, geografi, IPS itu ya, kemudian IPA kah gitu ya. Jadi di dalamnya harus ada diselipkan nilai-nilai tersebut gitu. Jadi tidak hanya diberikan soal kemudian dikerjakan tidak seperti itu, tapi kita harus base kontekstual gitu ya. Oke, mungkin itu. Syahrul ada lagi? Cukup Ada Bu, lagi? terima kasih. Kira-kira itu jawabannya ya. Syahrul, terima kasih. Pertanyaannya sangat kritis, berkualitas, itu sesuai konteks yang sudah Bapak Ibu kasih ya. Silakan, tadi ada yang raise hand, siapa ya? Rival Fahrizal, silakan diperkenalkan dari prodi apa gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yanuar dan pemateri Ibu Dea dan Bapak Najib. Saya ingin bertanya kepada kedua pemateri, boleh Pak? Boleh Rival, boleh. Iya, saya mau bertanya untuk materi Ibu Dea tadi. Sekarang kan kita banyak kasus di mana budaya atau adat istiadat itu berbenturan dengan nilai-nilai keagamaan. Mungkin kalau dari filosofinya tidak ada yang berbenturan, cuman dari mungkin bingkainya atau ritualnya itu kadang-kala kan berbenturan ya. Contohnya kemarin sempat viral itu yang kasusnya wayang lah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita berdiri gitu antara kita sebagai pribadi umat beragama dan kita sebagai pribadi sebagai penerus adat itu. Itu pertama pertanyaannya. Yang kedua untuk Bapak Najib, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih dibilang masih tertinggal ya. Sebenarnya permasalahannya itu apa? Dan jika dibandingkan dengan negara yang udah maju pendidikannya, itu apa sih lebihnya mereka gitu Pak? Dan apa yang kurang dari Indonesia gitu? Itu aja Pak, terima kasih. Makin berbobot lagi nih Bapak Ibu pertanyaannya. Yang pertama, terima kasih ya Rival pertanyaannya dari prodi manajemen ya. Iya betul, manajemen. Ya, dari prodi manajemen tentang intinya sih benturan antara adat dan agama dalam prakteknya gitu ya. Secara filosofi kan. Iya, karena kan banyak terjadi gitu Pak. Ya, kemudian itu untuk budaya. Mangga budaya langsung saja. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Rival, pertanyaannya bagus sekali ya. Dari prodi manajemen ya Rival, semester berapa? Betul Bu, dari manajemen. Semester berapa? Semester 2 Bu. Oh, semester 2. Oke, Rival, langsung ya Ibu jawab. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Rival tadi bahwa
pelaksanaan kegiatan adat istiadat atau kebudayaan yang ada di masyarakat kadang diasumsikan gitu ya berbenturan dengan keagamaan gitu ya, dengan sistem sistem agama gitu. Apakah ini takutnya misalkan ya disebut musyrik kah, mungkin seperti itu ya, mungkin yang Rifal maksud ya, ketika misalkan ada Iya, iya. masyarakat yang menyajikan satu satu ritual atau tadi ya satu ritual kebudayaan, kemudian di sana di dalamnya ada ada disajikan beberapa makanan dan sebagainya, itu misalkan disebut dengan sesaji misalnya seperti itu ya. Nah itu apakah musyrik atau tidak Bu misalnya seperti itu ya. Oke, kita bahas satu dulu ya. Oke, berkaitan dengan agama dan budaya itu memang merupakan satu sistem yang ada di masyarakat. Kita sebagai masyarakat, sebagai makhluk sosial, kita pelaksananya gitu ya. Kalau agama itu kan berasal dari Tuhan ya, dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa gitu. Agama itu sifatnya dogmatis. Dogma itu tidak bisa didiskusi lagi gitu ya. Kalau agama itu kan kalau ya ini misalkan ini baik atau ini dapat pahala ya sudah dapat pahala, misalkan ketika misalkan ini wajib ya sudah wajib, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi toleransi gitu kan. Ini ketika melakukan suatu keburukan ya ini berdosa ya sudah, tidak ada lagi sanggahan gitu ya. Dogma, sifatnya dogma, tidak bisa ada lagi didiskusikan. Nah tapi kalau budaya, karena kita sebagai pelaksana, kita masyarakat sebagai yang produk yang melaksanakan kebudayaan itu gitu ya. Nah budaya itu sifatnya kan kita interaksi dengan polanya mungkin disebut dengan horizontal gitu ya. Jadi kita masih bisa mentoleransi misalkan budaya ini sesuai tidak dengan norma ini, budaya ini sesuai tidak dengan nilai ini, begitu ya. Ketika misalkan budaya, apakah budaya ini melanggar tidak nih, melanggar keagamaan tidak, apakah musyrik atau tidak. Nah itu kembali lagi kepada sistem kepercayaan masyarakat. Jadi ketika mereka melaksanakan kebudayaan, apakah mereka melaksanakan kebudayaan itu dilaksanakan sebagai untuk pengganti aturan agama atau tidak? Apakah hanya tujuannya untuk melaksanakan atau melestarikan budaya atau kepercayaan leluhur gitu ya? Sebetulnya kalau kita lihat ada yang disebut dengan budaya agama dan agama budaya. Nah mungkin Rifal pernah dengar istilah tersebut. Jadi agama budaya itu agama yang memang berasal dari awalnya dari kebudayaan masyarakat. Misalkan contoh-contoh agama yang memang agama ardi ya, agama yang di bumi, agama seperti misalkan Hindu gitu kan, Buddha. Nah awalnya kan mereka berawal dari kepercayaan animisme dinamisme tadi ya. Nah kemudian memang agama gitu kan. Nah kemudian kalau untuk budaya agama, nah misalkan seperti budaya tahlilan mungkin ya kalau di Muslim. Nah itu kan awalnya tadinya sebagai satu upaya untuk masyarakat yang tadinya dulu ya kepercayaan yang sebelum kedatangan Muslim di Indonesia itu sebagai upaya untuk silaturahmi masyarakat yang di dalamnya diselipkan doa-doa gitu. Nah seperti itu. Jadi memang ketika tadi ya kembali lagi ke pertanyaan bahwa apakah ketika melaksanakan ritual kebudayaan itu melanggar agama? Nah jadi kembali lagi gitu ya, apakah ritual itu memang untuk menggantikan sistem kepercayaan masyarakat atau hanya memang untuk melestarikan kebudayaan gitu. Jadi beda ya antara budaya yang memang masih kita bisa toleransi gitu, tapi beda dengan agama yang sifatnya dogmatis tadi gitu, tidak bisa didiskusikan lagi gitu ya. Rifal, bagaimana, terjawab pertanyaannya? Iya, terjawab Bu. Terima kasih. Ya, itu persepsi dari setiap individu pasti berbeda ya Bu ya. Ya. Jadi kita kembalikan ke tatanan masyarakatnya sekitar aja. Ya. Memang ada. Berarti tergantung ya Bu ya? Ya. Iya, karena kan tujuan pelaksanaan budaya itu kan tadi kita ya untuk melestarikan begitu, untuk melestarikan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat di masa lalu gitu. Tujuannya itu. Ya. Kira-kira sedikit saja memang karena waktu juga ya, Rifal, mudah-mudahan ada gambaran lah gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua masih untuk Pak Najib, itu kenapa permasalahannya tertinggal di bangsa kita di dalam segi pendidikan, dan mereka itu majunya karena apa? Kenapa bisa jauh berbeda gitu ya tertinggalnya? Mangga Pak Najib. Oke.
Baik, terima kasih Rival ya. Pertanyaannya sangat bagus nih Rival ya. Jadi memang betul beberapa penelitian itu mengatakan bahwa pendidikan di kita ini atau di Indonesia itu sangat tertinggal dari negara lain. Bahkan ada salah satu penelitian itu kita itu atau Indonesia ini dua terbesar atau dua besar ya dari paling bawah begitu pendidikan kita ini. Nah ini tugas kita semua begitu ya bagaimana kita memajukan pendidikan ya tidak bisa dari satu pihak atau dua pihak, ini adalah tugas bersama-sama begitu karena ada beberapa penyebab begitu ya yang menjadikan kenapa pendidikan kita tertinggal dari negara lain begitu. Kalau dari pandangan saya begitu ya atau sepanjang pengetahuan saya ada ya masalahnya sangat kompleks begitu ya Rival ya, jadi sangat kompleks tidak hanya satu atau dua masalah. Jadi saling satu hal dengan hal yang lain itu saling keterkaitan begitu ya sehingga saya bilang kompleks begitu. Nah yang pertama mungkin kalau bisa dikatakan Indonesia itu kan negara yang luas begitu ya. Indonesia itu negara yang sangat luas. Bahkan kalau di negara-negara Eropa itu perbandingan luasnya itu bisa hanya dibandingkan dengan satu kota saja di Indonesia begitu kan, sehingga untuk mengelola pendidikannya bisa lebih mudah, bisa lebih merata begitu. Nah kalau di Indonesia karena sangat luas pendidikannya itu tidak merata, hanya terpusat di satu daerah saja, di daerah tertentu saja begitu, misalnya Jakarta ya sebagai ibu kota atau Surabaya atau Bandung atau di manalah kota-kota besar gitu. Sehingga atau sebaliknya kota-kota yang agak jauh dan tidak terjangkau dari ibu kota itu agak tertinggal begitu. Nah, jadi masalah pemerataan teknologinya, sumber dayanya, lalu materi-materi pendidikannya itu tidak bisa belum sampai ke sana lah, belum selengkap di kota-kota yang mudah terjangkau gitu ya Rival ya. Nah lalu yang berikutnya tadi sih sebetulnya sumber daya manusianya juga masih sangat terbatas ya, guru-gurunya, dosen-dosennya itu masih sangat terbatas. Artinya kalaupun ada kalaupun cukup begitu ya, tapi itu hanya cukup di satu daerah saja, belum ke daerah-daerah yang secara seluruh daerah lah di Indonesia begitu ya. Jadi masih terpusat saja begitu. Lalu yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakatnya juga masih sangat rendah untuk pendidikan. Itu yang paling penting. Sehingga untuk kemajuan pendidikan itu ya belum secara sadar lah untuk kepentingannya itu begitu ya, Rival ya. Dan perlu diketahui bahwa selain ketinggalan di bidang pendidikan, di bidang literasinya juga sangat tertinggal jauh begitu ya. Padahal itu sangat penting. Jadi literasi ini menopang pendidikan begitu. Sehingga nanti bisa maju pendidikannya. Mungkin itu sih jawaban dari saya, mudah-mudahan tidak puas ya Rival ya, bisa mencari di informasi yang lain begitu. Mangga Pak, terima kasih. Ya, kesadaran berarti ya poinnya ya, kesadaran, makanya perpus dengan segala kesadaran kurangnya fasilitas, kurangnya koleksi, dan lain-lain lah ya. Dari kesadaran itu kita diskusi mengadakan acara ini, keliling, ilmu pengetahuannya beda-beda gitu ya. Nah ini momen yang pas nih buat teman-teman untuk sedikit lagi waktunya untuk bertanya. Kurang lebih itu memang tidak puas bisa kita diskusikan di luar jam mungkin ya dengan Bapak Ibu dosennya jika ingin lebih tahu lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat pagi, Muhammad Ramdan dari Teknik Sipil. Apakah tugas atau PR untuk pembelajaran zaman sekarang ini di Indonesia masih diperlukan? Karena dengan adanya teknologi informasi seperti Google, mahasiswa dengan mudahnya mendapatkan jawaban tanpa memahami apa yang dikerjakan. Maka para narasumber jawab terlebih dahulu, Budaya dulu, mangga. PR ya gitu. Kalau kita berkaca
pada sebelum pandemi begitu ya, memang PR ini menjadi hal yang lazim bagi peserta didik gitu ya. Memberikan PR itu sebetulnya adalah sebuah responsi peserta didik untuk evaluasi formatif pada saat selesai pembelajaran di hari itu begitu kan ya. Nah, kalau berbicara mengenai perlu atau tidaknya begitu ya. Ketika ingin melakukan evaluasi, tujuannya evaluasi pembelajaran formatif ya memang tetap perlu begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang tapi tidak dengan catatan tidak memberatkan peserta didik, terutama peserta didik sekolah dasar yang memang sudah belajar di sekolah gitu ya. Ketika kita ingin memberikan pekerjaan rumah, nah, jangan sampai itu membuat mereka terbebani begitu ya, jangan sampai seperti itu. Alangkah baiknya ketika kita memberikan PR itu yang sifatnya tidak bentuk soal tadi mungkin yang Pak Najib katakan ya, tidak bentuk soal tertutup gitu ya, tapi bagaimana supaya PR yang diberikan itu membuka pikiran para peserta didik. Dalam hal ini mungkin bisa juga untuk high order thinking skill. Jadi apa yang namanya membuka pikiran mereka lagi, permadik lagi. Ketika pelajaran disampaikan di sekolah, mereka merasa tidak cukup nih. Nah, jadi PR-nya itu diberi stimulus untuk supaya mereka bisa apa yang namanya memberikan pikiran yang lebih terbuka lagi dibanding ketika mereka belajar hanya sekedar belajar teori saja gitu. Mungkin seperti itu ya. Dari Pak Najib mungkin Pak. Ya, betul ya. Jadi memang ya tugas atau PR itu adalah satu alat ya, alat pengajar ya buat apa namanya mengevaluasi sejauh mana atau sudah sampai di mana pemahaman dari siswa atau mahasiswanya begitu. Nah, jadi yang terpenting, yang lebih penting adalah isi dari tugas atau PR tersebut. Apakah itu bisa merangsang keingintahuan siswa atau mahasiswa atau tidak? Nah, itu yang paling penting begitu. Kalau sebagai alat ya tentu saja itu harus dilaksanakan begitu. Itu saja sih mungkin Pak. Benar. Ya, ada yang lagi? Ada. Bertanya lagi apa? Pertanyaan, manfaatkan ada sekitar 10 menit lah. 10 menit. Boleh? Open cam ya. Kita sedikit-sedikit bisa kita dokumentasikan, mangga di open cam sambil berjalan, sambil bertanya gitu ya. Banyak nih, Dara mau nanya. Tadi udah raise hand. Ini rajin juga dia ke perpus gitu ya. Saya jurnal pendidikan yang bisa dikatakan maju. Itu dan Erlin tuh tadi mau bertanya kelihatannya Pak. Ya, ini ada di chat ya. Oh ya. Sisanya sambil berjalan, sambil open cam ya. Kita sambil berjalan, sambil dokumentasikan. Nanti saya upload ke YouTube LIU Nusaputra.co.id. Di YouTube-nya ada. Di flyer juga ada, di flyer. Mangga mau langsung dijawab, Ibu, Bapak. Mohon maaf, pertanyaan tadi apa ya? Saya belum menangkap. Pertanyaannya ada di chat. Oh, saya nggak masuk ya Pak? Saya nggak ada. Oh, berarti ke saya. Zenal nih ya, dari Zenal. Saya bacakan saja. Untuk pendidikan yang bisa dikatakan maju di dalam bernegara dan berbangsa itu seperti apa sih? Apakah kita harus condong ke barat supaya bisa dikatakan maju atau seperti apa? Kenapa saya bilang condong ke barat? Karena setiap buku yang pernah saya baca dari tingkat SMP sampai sekarang di dalamnya terdapat baik ilmu-ilmu pengetahuan maupun filsuf yang kebanyakan asalnya dari barat. Apakah ini menunjukkan bahwa patokan negara maju adalah negara barat? Kemudian, lalu faktor-faktor apa yang bisa mengatakan bahwa suatu pendidikan di negara itu dikatakan maju? Ada 2 pertanyaan lah kurang lebih ya. Mungkin karena dulu saja gantian. Boleh? Bapak atau Ibu?
Saya coba menjawab ya. Jadi memang itu tidak bisa dihindari ya ketika kita berkiblat pada satu negara atau satu teori begitu. Mau tidak mau ya harus seperti itu begitu. Hanya justru ya pentingnya dari itu tadi yang seperti apa judul di kita ini adalah apa namanya kearifan lokal itu sendiri. Jadi itu yang harus kita jaga begitu. Kearifan lokalnya kita jaga. Karena apa ya seperti tadi wayang kan ada wayang lalu ada misalnya kalau di kita ya di Indonesia ini ada barongsai begitu misalnya kan itu sudah tidak bisa kita hindari tapi bagaimana kearifan lokal ini yang kita harus kita jaga begitu. Nah itu yang pertama mungkin saya coba jawab. Yang kedua dilihat gimana gitu ya pendidikan satu pendidikan itu maju atau tidaknya begitu ya. Ya untuk menilai satu negara itu pendidikannya maju atau tidak adalah ya paling mudah sih dilihat dari sistem ekonominya begitu ya. Apakah sudah stabil ekonominya begitu ya, apakah belum begitu. Atau misalnya sistem politiknya apakah sudah aman misalnya di negara tersebut atau apa namanya satu daerah atau satu suku dengan suku yang lain ini ribut terus misalnya itu jadi faktor-faktor penilaian gitu. Itu bisa kita nilai dilihat dari sisi seperti itunya. Mungkin itu sih Mangga Bu ada. Baik, menyambung dari Pak Najib begitu ya. Faktor apa saja yang bisa mengatakan bahwa suatu negara itu dikatakan maju? Tentu kita mengacu kepada standar nasional pendidikan gitu ya teman-teman. Jadi ada 8 memang standar nasional pendidikan itu. Yang pertama adalah standar isi. Nah ini berkaitan dengan konten pembelajaran mungkin ya. Di sana ada kurikulum. Nah kurikulum itu adalah sebagai tonggak pertama kita adalah menyampaikan pembelajaran di sekolah. Begitu. Bagaimana kurikulumnya apakah sudah sesuai atau belum? Karena kurikulum itu selalu ada penyempurnaan dari waktu ke waktu. Begitu. Bahkan sekarang ketika misalkan kita berbicara tentang kurikulum prototipe sekalipun, itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan itu tetap saja, setiap kurikulum pasti tidak ada yang menuju kata sempurna. Tapi setidaknya, setiap kurikulum sifatnya dinamis, sifatnya selalu ada penyesuaian, perbaikan, begitu ya. Sehingga nanti di sana bisa mendiagnosa bahwa peserta didik ini kebutuhannya apa. Kemudian kompetensi lulusan ini harusnya seperti apa, gitu. Kebutuhan lapangan ini harus seperti apa. Nah itu salah satu faktor. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan standar tenaga pendidik dan kependidikan, gitu ya. Tenaga pendidik sama guru. Kita misalkan melihat dari kompetensi guru di di negara kita, gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sekolah, begitu kan ya? Mungkin kalau di guru SD, SMP dan SMA sekarang ada program PPG gitu. Nah itu merupakan satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru gitu. Nah karena ketika kita melihat praktek pendidikan bahwa ujung tombaknya adalah guru di situ. Jadi penentu pendidikan atau pembelajaran itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan tujuan pembelajaran ya di tonggaknya ya guru gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan standar kompetensi lulusan tadi ya, sesuai tidak dengan kebutuhan di lapangan lulusan anak-anak ini, anak-anak sekolah dasar atau anak-anak SMA, kemudian bahkan mahasiswa sekalipun, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau kebutuhan pasar gitu. Nah itu juga merupakan satu bentuk indikator bahwa pendidikan kita berhasil gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah standar proses. Nah standar proses juga sama. Ini merupakan satu bentuk indikator bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan standar kurikulum yang ada, apakah sudah sesuai dengan rules yang ada, begitu ya. Apakah pembelajaran hanya dilaksanakan sesuai sekehendak guru, gitu ya. Hanya evaluasinya misalkan tidak sesuai, gitu ya. Nah itu juga standar proses penting di situ. Kemudian yang paling penting adalah standar sarana prasarana ya teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan, tidak terlepas dari peran standar sarana prasarana. Kita bisa melihat mungkin pemerataan pendidikan di negara kita belum sepenuhnya begitu ya
Jadi kalau kita berbicara mengenai sekolah favorit gitu ya, kalau di negara kita biasanya sekolah favorit adalah sekolah-sekolah yang memang Seman 1 misalnya kan ya, SDN 1 atau sekolah-sekolah ya sekolah tertentu tadi, misalkan sekolah swasta ini misalkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat apa namanya, pendidikan mana yang paling yang sudah kita bisa jadikan sebagai acuan adalah pendidikan di Finlandia dengan sistem pendidikan terbaik, bahwa mereka di sana pemerataan pendidikannya betul-betul terlaksana dengan baik. Tidak ada sekolah favorit. Sekolah favorit yang mereka katakan adalah bukan sekolah yang dengan fasilitas dengan paling baik, dengan fasilitas paling lengkap, tidak. Tapi sekolah yang paling dekat dengan lingkungan rumah siswa. Nah, itulah sekolah favorit. Gitu. Karena di sana pemerataan fasilitas pendidikannya, gurunya, kemudian apa ya namanya, penyelenggaraan pendidikannya semua sama merata gitu. Nah, kita belum bisa seperti itu, tapi setidaknya kita bisa mengadopsi nilai-nilai yang kita bisa praktekkan di apa namanya di sekolah kita. Misalkan berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, itulah yang paling utama mungkin masih bisa kita praktekkan. Tapi untuk pemerataan sarana prasarana, nah ini mungkin kembali lagi ke pemerintah, bagaimana dalam penyelenggaraan pendidikan ini jangan sampai sarana prasarana itu menjadi alasan bahwa pendidikan tidak berjalan dengan baik. Gitu. Ya, itu mungkin Pak dari saya. Pertanyaan terakhir berarti ya, kalau belum ada yang mantep banget nih. Saya Erlin, mau izin bertanya Pak Ibu, apakah sebenarnya tujuan pendidikan itu sendiri, bagaimana cara penerapannya di lingkungan pendidikan dan masyarakat serta kehidupan sehari-hari? Boleh Pak Najib? Ya, baik. Oh, tadi saya perlihatkan ya, saya izin share screen lagi ya. Nah, ini tujuan dari sistem pendidikan ya, atau tujuan dari pendidikan. Yang pertama, yaitu meneruskan identitas budaya dan kebijaksanaan yang diterima dari satu negara, satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk hidup dan bekerja. Begitu mereka menyelesaikan pendidikan. Nah, mungkin ini menjadi apa namanya ya, benang merahnya lah gitu ya, atau garis besarnya ya dari tujuan sistem pendidikan begitu. Nah, gimana cara penerapannya atau cara menanamkannya di masyarakat gitu ya. Nah, tadi kalau di apa namanya di abad 21 ini, nah ini yang harus kita tanamkan begitu kan, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah literasinya, numerasinya, dan saintifiknya dan lain sebagainya itu harus di apa ya namanya ya. Jadi seorang siswa itu ya ini tuh udah nggak usah ditanyain lagi. Ini tuh adalah kewajiban gitu. Ini tuh adalah yang wajib dimiliki oleh seorang siswa begitu. Yang harus guru kasih pada seorang siswa begitu ya. Walaupun sebetulnya kan untuk apa literasi, numerasi ya, matematik, bahasa Indonesia, terus ekonomi, misalnya pelajaran ekonomi, pelajaran kewarganegaraan itu di internet tuh udah apa namanya udah pabalatak lah gitu istilahnya ya. Udah sangat banyak lah, udah bisa kita dapatkan. Tidak dari seorang guru pun ya kita bisa dapetin itu gitu. Jadi apa tugas guru sebetulnya? Tugas guru itu adalah merangsang keingintahuan si anak gitu ya, atau siswa atau mahasiswa, mengarahkan, memberitahukan mana yang boleh, mana yang tidak begitu ya, dengan cara menanamkan misalnya ini tadi menanamkan kompetensi. Jadi seorang guru itu kalau Bu Adel bilang tadi selain tugasnya ngajar juga harus memberikan contoh-contoh atau menanamkan sikap-sikap yang harus dimiliki seorang anak gitu ya. Bagaimana dia berpikir kritis, bagaimana dia menjadi seorang yang kreatif, bagaimana dia bisa berkomunikasi, berkolaborasi ya. Bagaimana dia untuk dari karakternya, bagaimana dia mempunyai sikap keingintahuan, berinisiatif, dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus ditanamkan gitu ya. Cara penerapannya ya tentu saja di sekolah, begitu kan, diberikan contoh oleh gurunya, diberi dengan cara literasi, ya,
dengan cara apa namanya mengarahkan ya ke situ-situ, ke ke internet ya. Jadi ya internet ini bisa juga dijadikan materi yang diberikan pada siswa begitu ya. Tinggal nanti disaring mana yang perlu, mana yang tidak gitu. Dan yang paling penting adalah seorang guru itu untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan menyisipkan kompetensi dan karakter dan pembelajaran di sekolah itu ya nggak bisa sendirian kan, gitu ya. Tapi ini harus ditopang juga di keluarga si anak tersebut begitu. Jadi orang tua ini punya peran penting juga begitu. Karena yang dari beberapa teori ya, untuk pendidikan yang utama atau yang pertama diberikan pada seorang anak itu ya adalah di keluarganya begitu. Karena itu ya karena seorang anak itu yang paling lama kan tinggal di rumah kan, bukan di sekolah. Jadi bagaimana orang tua, lingkungan, adik kakak memberikan sebuah pemahaman yang baik ya, memberikan sebuah nilai-nilai yang baik begitu. Dan tentu saja yang paling penting adalah nilai kearifan lokalnya atau budayanya atau tradisinya itu harus terus kita apa namanya kita tanamkan pada anak lah gitu. Mungkin itu saja Pak, Mangga. Ya, saya kira bagusnya sih ya kita interaktif itu nggak selalu harus melalui chat gitu, karena kita kan dilatih untuk komunikasi gitu ya, menyampaikan gagasan, pertanyaan, curiosity apa kepenasaran kita gitu ya. Mau satu lagi dijawab ya, Bu? Mohon izin. Assalamualaikum, saya Landi Deva Waris dari manajemen. Izin bertanya, bagaimana jika kearifan lokal ditelan arus globalisasi sepenuhnya? Ya, itu terakhir saja ya pertanyaannya. Mangga dijawab. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana ketika kearifan lokal sudah terkikis gitu ya eksistensinya karena apa namanya arus global tadi. Nah perlu diketahui bahwa arus global itu mempengaruhi 4F, fun, fashion, food, lagi fun, fashion, food, masih 4F satu lagi. Jadi beberapa unsur unsur kehidupan yang kita sering lakukan gitu ya berkaitan dengan makanan, kemudian pakaian, hiburan. Nah itu mungkin hal-hal tersebut yang pertama kali akan dipengaruhi oleh arus globalisasi. Nah, kemudian bagaimana ketika kearifan lokal ini kemudian juga ikut terkikis keberadaannya. Nah, tentu yang pertama tadi kita harus upayakan adalah tetap memberikan pembelajaran ini gitu ya. Baik itu dari sumbernya, kemudian mungkin dari medianya, kemudian penyesuaian metodenya di pembelajaran di sekolah. Nah, tetap ada nilai-nilai yang memang di sana di dalamnya terkandung atau disisipkan nilai karakter tadi dan berbasis kearifan lokal. Nah, supaya tadi kita meskipun kita wajib memiliki pengetahuan atau wawasan yang betul-betul betul-betul harus luas gitu kan, wawasannya harus luas, tapi tetap jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia yang kita kaya akan budaya adat istiadat gitu ya, kaya akan masyarakatnya dengan terkenal dengan sopan santunnya, dengan unggah-ungguhnya gitu ya. Nah, kita jangan sampai kehilangan jati diri tersebut gitu. Itu sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi meskipun ketika kita berada dimanapun, misalkan kalian nanti sudah lulus kuliah misalkan ya, bekerja di luar negeri misalkan, tapi kita sebagai budaya bangsa Indonesia tetap jangan sampai kehilangan sopan santun kita, ramah tamah kita gitu ya. Bahkan orang-orang yang memang datang ke Indonesia untuk berwisata sekalipun mereka tahu orang Indonesia ini ternyata terkenal dengan sopan santunnya. Itu merupakan satu kearifan lokal, merupakan satu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu salah satunya kita jangan sampai menghilangkan pembelajaran kita di setelah nilai-nilai tersebut gitu, nilai karakter, nilai-nilai kearifan lokal yang memang tetap mempertahankan budaya bangsa kita begitu. Itu mungkin Pak jawaban dari saya. Jangan kehilangan jati diri ya, Bu ya. Iya betul. Baik. Memang kalau rasa penasaran dari suatu materi, dari suatu fenomena atau apa, bagusnya sih balik lagi ke Tridharma ya Bapak Ibu ya. Kita kan
Ada pendidikan, penelitian. Nah, dari situ ke penasaran kita Iya, coba dikembangin ke riset-riset gitu ya. Nanti bisa ditanya langsung ke Bapak Ibu dosennya yang bersangkutan. Gimana sih Bu itu riset itu gitu ya. Pengen publish itu seperti apa kayak gitu. Fungsinya, tujuannya buat apa kan gitu ya. Bagusnya sih dikembangin ke riset gitu ya. Baik, itulah memang pemaparan dari kedua narasumber. Telah dilakukan presentasi kuliah umum tentang tema tersebut, diskusi tanya jawab. Presensi tadi sudah saya kirimin ke chat ya. Sekarang dihimbau lagi untuk open cam. Kita screenshot, kita dokumentasiin. Boleh di open cam semuanya. Yang malu-malu boleh. Daftar hadir udah di chat. Halaman pertama dulu ya. Udah belum? Belum nih, masih banyak yang belum. Ibu, Bu Icu, Assalamualaikum. Ada urusan PGSD, Pak. Oh iya Ibu, salam Bu. Ya, beliau Sehat kebetulan ya. memang Mohon izin Ibu ini, mohon izin berbagi sama mahasiswa. Dah? Udah belum? Masih banyak yang belum nih halaman 1. Halaman 1 ditunggu. Satu. Kemudian halaman 2. Halaman 2 banyak yang off ya kameranya. Oke lah, ada namanya ini. 2. Kemudian halaman 3. Ya, sudah, terima kasih. Memang banyak kegiatan juga selain kegiatan kita kali ini ya. Alhamdulillah sudah azan. Kita rencananya 90 menit, tapi nggak apa-apa demi mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Kita perpanjang sedikit gitu ya. Dan pasti banyak yang tidak tersampaikan. Waktu kita terbatas, tempat kita juga secara virtual. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekurangan, baik secara sengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan kedepannya jika ada rekomendasi dari teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, bukan tidak mungkin kita berlanjut ke sesi selanjutnya dengan bahasan-bahasan atau tema yang lebih seru, yang lebih dinamis gitu ya. Hanya kurang lebih 90 menit lebih. Akhir kata saya mewakili, terima kasih ya Pak Najib, terima kasih Bu Dea. Terima kasih banyak, pemaparan materinya sangat bermanfaat gitu ya. Akhir kata kami mewakili dari narasumber, dari panitia, mengucapkan terima kasih banyak. Dari pimpinan juga kami mewakili mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada banyak salah-salah, tetap jaga kesehatan. Di penghujung menyambut ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bapak, Ibu, Pak Najib, Bu Dea, teman-teman mahasiswa, teman-teman PGSD, Terima kasih Mbak maupun Yanma. lainnya. Terima kasih semua mahasiswa. Sampai ketemu. Sehat-sehat. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.